Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Raza. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang remedial teaching. Pengertian remedial teaching. Menurut Mazkur di dalam bukunya pada tahun 2012 pada halaman 348-361, pengajaran remedial atau remedial teaching secara etimologis berasal dari kata remedy dalam bahasa Inggris yang artinya menyembuhkan, membetulkan, perbaikan, pengulangan. Sedangkan teaching adalah mengajar. Cara mengajar atau mengajarkan. Pengajaran remedial secara terminologis adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang bersifat menyembuhkan atau berbaikan ke arah pencapaian hasil yang diharapkan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengajaran remedial adalah suatu layanan pendidikan atau suatu bentuk program pembelajaran yang dilaksanakan dengan perlakuan khusus yang diberikan guru pada siswa yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa tersebut mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Al-Taubani dan Suseno di dalam karyanya tahun 2017 pada halaman 362 sampai dengan 367, program remedial adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimalnya dalam suatu kompetensi dasar tertentu. Berdasarkan Permendikbud nomor 65 tentang standar proses, nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, setiap pendidik hendaknya memperhatikan prinsip perbedaan individu, kemampuan awal, kecerdasan, kepribadian, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, gaya belajar. Maka program pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak anak. Mengacu pada Permendikbud nomor 65 dan nomor 66 tahun 2013, hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial. Pembelajaran remedial dilakukan ketika peserta didik teridentifikasi oleh guru mengalami kesulitan pada penguasaan materi pada KD tertentu sedang berlangsung. Guru dapat langsung melakukan perbaikan pembelajaran sesuai dengan kesulitan peserta didik tersebut tanpa menunggu hasil tes. Demikian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh kawan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi, minat, motivasi belajar, gaya belajar. Maka program pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak anak. Mengacu pada Permendikbud nomor 65 dan nomor 66 tahun 2013, hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial.
Pembelajaran remedial dilakukan ketika peserta didik teridentifikasi oleh guru mengalami kesulitan pada penguasaan materi pada KD tertentu sedang berlangsung. Guru dapat langsung melakukan perbaikan pembelajaran sesuai dengan kesulitan peserta didik tersebut tanpa menunggu hasil tes. Demikian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh kawan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan makalah dari kelompok kami dan saya akan membahas poin C, yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran remedial teaching. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial teaching menurut sifatnya. Yang pertama yaitu adaptif, dan yang kedua yaitu interaktif, dan yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, dan yang keempat yaitu pemberian umpan balik, dan yang kelima yaitu kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Nah, adapun kegiatan remedial dilaksanakan guru untuk membantu siswanya dalam mencapai kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai siswanya. Nah, menurut Majid, ada beberapa bentuk kegiatan pembelajaran remedial, di antaranya yaitu yang pertama, memberikan tambahan penjelasan, dan yang kedua yaitu mengkaji ulang pembelajaran yang telah lalu, dan yang ketiga yaitu menggunakan berbagai jenis media, dan yang keempat yaitu melakukan aktivitas fisik, contohnya seperti demonstrasi atau praktek. Nah, dan yang kelima yaitu kegiatan kelompok, dan yang keenam yaitu tutor sebaya, dan yang terakhir yaitu menggunakan sumber belajar lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah remedial teaching. Langkah-langkah remedial teaching terangkum dalam 5 poin. Yang pertama, analisis hasil diagnosa. Yang kedua, menemukan penyebab kesulitan. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan remedial. Yang keempat, melakukan kegiatan remedial. Yang kelima, menilai kegiatan remedial. Yang pertama yakni analisis hasil diagnosa, yakni meliputi tujuan dan teknik. Meliputi tujuan dan teknik. Yang pertama, tujuan. Kesulitan belajar dapat dibedakan menjadi kesulitan ringan, sedang, dan berat. Kesulitan belajar ringan biasanya dijumpai peserta didik yang kurang perhatian di saat mengikuti pembelajaran. Kemudian, kesulitan belajar sedang dijumpai pada saat peserta didik yang mengalami gangguan belajar yang berasal dari luar diri. Kesulitan belajar berat dijumpai pada peserta didik yang mengalami ketunaan pada diri mereka. Yang kedua yakni teknik. Untuk mengidentifikasi kemampuan berlebih peserta didik dapat dilakukan antara lain melalui tes EQ, tes inventory, wawancara, pengamatan, dan lain-lain. Terkait dengan kepentingan remedial, terkait dengan kepentingan remedisi, maka yang menjadi faktor perhatian adalah tingkat ketercapaian kriteria keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Jika kriteria tingkat ketercapaiannya 80%, maka siswa yang belum mencapai kriteria tersebut perlu mendapatkan pembelajaran remedial. Informasi selanjutnya yang perlu diketahui oleh guru adalah materi apa yang siswa merasakan kesulitan secara individual, yakni hendaknya guru harus bisa mengidentifikasi jenis penyebab kesulitan belajar siswa.
Kemudian yang ketiga, menyusun rencana kegiatan remedial, yakni yang pertama merumuskan indikator hasil belajar, yang kedua menemukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar, yang ketiga memilih strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa, yang keempat merencanakan waktu yang diperlukan, yang keempat melakukan kegiatan remedial. Melaksanakan kegiatan remedial sesuai rencana yang telah disusun. Sebaiknya remedial dilaksanakan sesegera mungkin. Semakin cepat dilaksanakan, semakin baik, karena siswa selain cepat terbantu mengatasi kesulitan belajar, sehingga semakin besar kemungkinan siswa berhasil dalam belajarnya. Yang kelima, menilai kegiatan remedial. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya remediasi, perlu dilakukan penilaian. Demikian pemaparan makalah kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen di kolom komentar. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.